Selamat siang pemirsa Ocean TV dimanapun berada. Jadi kali ini saya sedang ada di Pelabuhan Malahayati Aceh untuk menggali potensi bagaimana kegiatan di Pelabuhan Malahayati. Jadi untuk lebih jelasnya saya sudah ditemani oleh Pak Branch Manager Multi Terminal Malahayati, Bapak Agus Deritanto. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Itu meskipun pelabuhan ya kan berada di gunung, ya kan, dikitari oleh gunung, tapi mudah-mudahan Bapak tetap sehat, kegiatannya tetap lancar. Amin. Jadi pemirsa, saya ingin mengetahui lebih jauh tentang Pelabuhan Malahayati, bagaimana kegiatan di Pelabuhan Malahayati. Barangkali Pak Agus bisa menceritakan kepada pemirsa apa aja sih kegiatan yang ada di Pelabuhan Malahayati. Terima kasih Pak Ridwan Saidi, Ocean Week, atas kunjungannya. Terima kasih atas bincang-bincang yang sangat bermanfaat ini. Jadi perlu kami sampaikan Pak, Pelabuhan Malahayati ini salah satu pelabuhan yang paling barat dari pelabuhan yang dioperasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero, ya Pak ya. Dan Pelabuhan Malahayati sendiri ini di saat ini tuh ada 3 di sini Pak, ya setelah merger, ya pasca merger dan pemurnian bisnis. Di sini kita ada regional, ya regional 1 Pak, PT Pelindo. Kemudian ada subholding Pelindo Multi Terminal, namanya Pak ya, Branch Malahayati. Kemudian ada juga di sini Pak subholding kita namanya subholding Pelindo Jasa Maritim, ya, beserta anak usahanya, ya Pak. Jadi untuk Pelabuhan Malahayati sendiri sebagai pelabuhan pengumpul regional Pak, untuk kegiatannya saat ini kita melayani kapal juga melayani barang, ya Pak ya. Khusus untuk pelayanan kapal ini pelabuhan multi terminal ya Pak, multi purpose, jadi untuk semuanya, bisa untuk curah kering, general kargo maupun peti kemas. Untuk saat ini kegiatan yang dilaksanakan, kegiatan kepelabuhanan yang dilaksanakan di Pelabuhan Malahayati itu meliputi pelayanan kapal, ya kapal baik kapal curah kering, curah cair maupun peti kemas, ya. Untuk pelayanan curah kering Pak, kita melalui pipa, ya saat ini melayani curah kering untuk semen Padang, ya. Terus kemudian untuk curah cair kita untuk aspal itu ada 2 perusahaan aspal di sini Pak. Kemudian yang general kargo serta curah kering yang umum Pak ya. Untuk peti kemas kita juga punya Pak ya. Jadi pelayanannya saat ini kita punya HMC, ya, punya steker. Jadi kita melaksanakan kegiatan bongkar muat peti kemas sekaligus juga lulu dan penumpukan, ya Pak ya. Jadi pelabuhan ini juga kita melayani untuk pelayanan kapal pemanduan penundaan di TUKS yang kebetulan bersebelahan dengan pelabuhan kita, yaitu TUKS Pertamina. Mungkin itu Pak sementara dari kami. Potensi yang paling dominan jadi untuk di Malahayati ini apa Pak? Potensi yang dominan kebetulan saat ini sampai dengan saat ini ya Pak, kita melaksanakan untuk kegiatan muat ekspor Pak, itu ada namanya bahan baku pozolan Pak. Ya, pozolan itu diekspor ke Bangladesh itu saat ini. Itu rata-rata hampir di 2023 sampai 2024 ini bisa ekspor itu 1 tahun hampir 85.000 ton. Ya, dengan kapasitas masing-masing per kapal itu sekitar 25.000. Itulah salah satu kegiatan ekspor kita ya Pak. Nah untuk domestik kita biasa Pak, domestik itu ya untuk general kargo, semen juga,
kemudian apa namanya, beras. Nah, kebetulan memang untuk beras kemarin kita impor, Pak. Jadi ada dua komoditi yang sampai dengan 2024 kemarin itu yang impor. Satu beras bulog yang dari Vietnam, kemudian yang satu lagi aspal. Jadi curah cair aspalnya kebetulan impor dari Singapura. Jadi itu. Kalau yang lainnya Pak, ya semuanya lah. Misalnya semen, kemudian kita muat juga ini batu, material project gitu Pak. Nah, untuk peti kemasan sendiri komoditi rata-rata itu komoditi kebutuhan masyarakat ya, sembako ya, kemudian barang-barang kelontong seperti itu, minyak dalam kemasan gitu, material bangunan seperti itu. Kalau Vozelan itu kan ekspor Benar, benar Pak. kemana ini? Untuk saat ini ke Bangladesh Pak. Pozolan ini bahan baku untuk campuran semen Pak. Campuran semen. Campuran semen. Jadi itu sekarang ini potensi yang dikembangkan oleh Betul. Aceh. Iya, oleh pengusaha Aceh dan pemerintah Aceh karena dia berupa tanah Pak. Kebetulan ada di sekitar Pelabuhan Malahayati juga tidak terlalu jauh. Nah itu apakah pengusaha semen, industri semen dalam negeri tidak juga melirik untuk memanfaatkan Vozelan? Saat ini yang memanfaatkan Pozolan itu perusahaan semen juga kan, PT Semen Andalas. Oh, Ya, Padang. itu Semen Andalas Pak Andalas yang ada di Aceh juga. Itu. Jadi karena sumber resource-nya itu cukup banyak, makanya sebagian diekspor. Jadi dan itu udah berlangsung cukup lama juga. Saya tadi melihat ada di lapangan penumpukan itu kontainer-kontainer ini. Ya. Nah, itu kapal-kapal apa aja yang masuk ke sini dari perusahaan pelayaran mana? Untuk saat ini yang existing Pak itu pertama PT Temas. Ya, Temas itu membawa barang-barang tadi yang dari Priuk, ya barang-barang kebutuhan masyarakat Aceh, Banda Aceh dan sekitarnya. Kemudian satu lagi PT Spil. Ya, PT Spil ini saat ini memang khusus di 1,5 tahun ini membawa komoditi semen bag, ya semen dalam kemasan. Kemudian satu lagi tol laut Pak. Jadi tol laut ini juga membawa barang-barang kebutuhan masyarakat khususnya di pasar Aceh. Jadi seperti itu. Rata-rata untuk kapal Temas itu 1 minggu sekali Pak. Kapal Temas itu 1 minggu sekali, kemudian kapal Spil itu sebulan sekali, lalu untuk tol laut itu rata-rata 2 minggu sekali. Karena 1 bulan sekali tergantung kebutuhan karena sedikit. Sebenarnya kan potensi Aceh ini kan cukup besar. Apakah dari pemerintah daerah sendiri tidak juga berupaya untuk mengembangkan potensi itu keluar? Betul Pak. Setuju Pak. Pak Ridwan pasti sudah sebagai pengamat logistik ya, logistik dan pelayaran, pasti kita tahu sebenarnya permasalahan utama khususnya untuk Aceh ini adalah khususnya peti kemas itu di sini itu hanya bongkar Pak. Jadi muatan datang, kemudian keluarnya kosong, empty. Nah, kita tahu bahwa ini tidak menarik sebenarnya bagi pelaku transportasi, terutama untuk yang biasa menggunakan kontainer, karena masuk saja kemudian keluarnya kosong gitu. Nah, sementara pemerintah Aceh sebenarnya sudah berupaya juga untuk menghidupkan dua sisi tadi Pak. Datang berisi kemudian keluar berisi. Namun memang yang jadi masalah adalah sampai saat ini memang tidak ada yang consolidated cargo, yang mengkonsol kargo dari lokasi-lokasi sumber tadi Pak, baik pertanian, perikanan gitu. Jadi mereka memang tidak ada yang mengumpul di sini. Jadi di Banda Aceh dan sekitarnya, tapi rata-rata mengkonsolidasi kargonya itu di Medan, dari melalui Belawan. Nah sebenarnya pemerintah Aceh sudah berupaya juga untuk beberapa kali mengumpulkan pengusaha atau melalui seminar atau apa sebenarnya kemarin itu memang berupaya bagaimana menarik khususnya pengusaha Aceh
yang melaksanakan kegiatan mengiakan bisnis kepelabuhanan atau yang menggunakan fasilitas-fasilitas logistik khususnya laut agar menggunakan pelabuhan Malahayati karena lebih dekat sebenarnya. Nah, apakah dengan banyaknya potensi itu Iya. tidak Pelindo usahakan sendiri sebagai konsolidator untuk mengumpulkan barang-barang itu dan kemudian menggait pelayaran melalui pelabuhan Malahayati? Ya sebenarnya kita sudah upayakan ya Pak, upayakan. Pertama kita upayakan bahwa agar menghidupkan perusahaan IMKL Pak. Ya, karena kita tahu bahwa perusahaan IMKL ekspedisi muatan kapal lautnya kalau sekarang JPLB itu sebagai kepanjangan ya Pak, kepanjangan dari si pemilik barang untuk dikapalkan. Ya. Kita sudah juga melakukan pendekatan dengan Alpini Pak, bagaimana mengupayakan agar ada pengusaha-pengusaha yang mengumpulkan. Namun memang sampai saat ini jumlah komoditi yang mereka bisa kumpulkan itu sedikit Pak, tidak masuk ke skala yang bisa untuk dikapalkan secara optimal. Jadi karena gini Pak, kalau terlalu sedikit, kalau di kita kan kalau misalnya terlalu sedikit, muatan yang ada juga nggak efektif kan Pak. Jadi memang harus agak masif Pak. Jadi terutama komoditinya. Kita pernah coba Pak, jadi melalui tol laut Pak. Ada 2 atau 3 kali pengampalan itu pertama kita coba dulu ikan. Komoditi ikan karena di Banda Aceh itu ada satu pabrik pengolahan ikan. Ya, jadi yang membutuhkan frigate kontainer. Kita usahakan selama ini mereka bawa melalui darat Pak, melalui truk ya ke Medan ke Belawan gitu. Nah kita upayakan kemarin itu kita coba minta ke tol laut untuk menyiapkan retrieval. Sempat berjalan kita kirimkan sekitar 3-4 kontainer itu yang retrieval, kita standby-kan di sana di nama dampaknya itu Laut Puluh Pak. Itu. Cuman memang hanya bisa mengisi 2 kontainer saja Pak. Setelah 2 kali pengapalan, setelah itu nggak ada lagi. Nah, jadi memang itu salah satu upaya kita ya Pak. Kedua memang kita usahakan itu tadi seperti sampaikan itu IMKL tadi, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini dari dulunya cuma 1 IMKL itu sekarang sudah ada 3. Nah memang kita usahakan, kita upayakan Pelindo bisa lebih berperanan, tapi kan kita realistis Pak. Realistis itu maksudnya kita sebenarnya sudah melakukan pendekatan mereka, bagaimana kita upayakan, kita schedulekan Pak. Tapi ini kan perlu kita dulu dengan pelajaran Pak. Kita schedulekan secara seperti di pelabuhan-pelabuhan besar Pak, schedule yang terjadwal Pak. Misalnya kapal Peti Mas itu tanggal berapa gitu kan. Schedule yang dia datang kemari. Jadi si pemilik barang ini akan menyesuaikan sedemikian rupa. Seperti itu. Karena kita tahu bahwa Banda Aceh dan sekitarnya ini juga sebagai konsumen, sebagai pemakai Pak. Jadi sebenarnya bisa nerima, tapi mereka juga bisa mengirimkan barang yang selama ini. Nah itu yang ketiga Pak, kita memang berupaya mendekatkan ke Pemda agar ada semacam pembatasan yang misalnya truk-truk yang ke Sumatera Utara itu kalau bisa diupayakan yang biasanya mereka antar provinsi, bagaimana kalau ke Pelabuhan Malahayati bisa jadi antar kabupaten. Tapi kan kita sudah duduk juga dengan ketua Organda. Jadi tapi yang namanya pengusaha Pak, mereka akan berhitung ulang apa profit yang mereka bisa dapat, keuntungan yang mereka bisa dapat jika mereka mengalihkan truk-truk yang antar provinsi ini mengalihkan ke antar kabupaten gitu. Ya walaupun kita sampaikan bahwa kos laut itu lebih murah, tapi mereka tetap masih berusaha karena memang di via darat ini memang lebih mahal, tapi mereka dapat keuntungan dari situ kan. Kita sudah lakukan pendekatan itu. Ya memang harus duduk bersama kan. Jadi bagus, memang untuk memajukan sebuah wilayah nggak gampang.
perlu kesabaran, perlu waktu. Ya mudah-mudahan problem yang dihadapi oleh Malahayati ini bisa juga terselesaikan. Apa harapan Pak Agus ke depan untuk Malahayati? Sebenarnya harapan kita sederhana ya Pak. Kita sebenarnya mengajak pelaku-pelaku usaha, khususnya pelaku usaha lokal yang di Aceh ini, yang mereka mengkonsul kargo karena kita seperti yang Pak Agus sampaikan itu, kita keinginan bersama sebenarnya agar bisa menghidupkan pelabuhan ini karena multiplier efeknya bagi masyarakat Aceh sebenarnya. Karena kita di sini tuh ada sekitar 200-an buruh TKBM itu yang bergantung dari Perindo loh Pak. Sebenarnya ya, mereka hidup dari pelabuhan ini. Nah kalau pelabuhan ini sepi, otomatis kan sepi tentunya. Makanya kami selalu menyampaikan baik ke pemerintah daerah maupun stakeholder maupun pelaku usaha, mari kita hidupkan pelabuhan Malahayati. Itu sebenarnya bukan untuk Perindonya sebenarnya. Ya Pak ya, jadi karena pasti cargo shifting yang berlawan dengan kemarin itu kan sama saja tapi multiplier efek bagi pekerja-pekerja yang hidup dari pelabuhan itu yang kita harapkan. Makanya kami berupaya juga agar tadi membujuk ya pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha Aceh yang bermain logistik di pelabuhan lain, paling tidak men-shiftingkan kargonya itu dari pelabuhan Malahayati. Karena Pak, pelabuhan kita ini sebetulnya sudah cukup memadai kalau untuk pelabuhan pengumpul ya Pak. Kita punya peralatan, kita punya area luas. Secara pelabuhan Malahayati ini sudah memenuhi syarat Pak, bisa ekspor dan impor karena kita sudah dengan biaya cukai juga kita bisa langsung dari sini Pak. Jadi bukan tipe B lah di sini, udah kanwilnya juga sudah support kita dorong mereka. Jadi tinggal lagi sebetulnya itu kita mengharap pengusahanya. Terus ke pemerintah Aceh juga kalau bisa tetap berupaya untuk mempermudah, memberikan kemudahan kepada pemain-pemain ini ya agar mereka tertarik gitu ya. Dan kami akan terus menerus ini dengan organda karena mereka sudah misalnya mereka mau tapi mereka berkurang misalnya, tapi nggak masalah ya, mereka sebenarnya tapi ada jaminan lah Pak. Jaminan bahwa setelah mereka mengalihkan kemari maka ada kargo yang mau diangkat dari lokasi-lokasi sumber tadi, lokasi-lokasi di mana barang-barang yang mau diangkat itu ada. Baik, terima kasih sekali Pak Agus. Mudah-mudahan obrolan kita didengar oleh para pengusaha di Aceh maupun pihak pemerintah setempat untuk juga akhirnya mereka tergerak untuk memajukan Aceh, khususnya pelabuhan Malahayati. Demikian pemirsa Rosian TV, bincang-bincang singkat saya dengan Pak Agus dari Brand Manager PT Pelindo Multi Terminal Malahayati. Sampai ketemu di tema yang lain. Terima kasih. Pak Bus, barangkali bisa diceritakan selama ini layanan di Malahayati khususnya untuk kapal-kapal tempuran Mas gimana? Selama ini sejak tahun 2016 sekitar bulan Agustus Temas mulai beroperasi di Pelabuhan Malahayati. Pelayanan yang diberikan Pelindo sudah cukup baik dan sekarang untuk memaksimalkan pelayanan malah Temas membuat hub di Kuala Tanjung agar barang yang diantar ke Aceh bisa lebih cepat sampai dan juga termasuk untuk efisiensi waktu dan biaya. Jadi sejak tahun 2016 sampai dengan hari ini Temas masih komit melayani pengiriman barang dari Jakarta, malah bukan hanya Jakarta, ada barang dari Makassar juga, Indonesia Timur juga ada yang kirim ke Aceh, itu dilayani Temas dan terus berjalan sampai hari ini. Dan pelayanan dari pihak Pelindo sebagai operator di pelabuhan sudah saya anggap sudah maksimal, walaupun ya di mana-mana kalau kekurangan pasti ada. Dan ini kita apresiasi untuk Pelindo. Kan sekarang kan juga gini Pak,
Pelindo itu juga menekankan untuk port stay itu ya kalau bisa nggak ada lah gitu ya. Iya. Seminim mungkin lah. Nah ini seminim. menurut Pak Bus sebagai pengguna jasa ini gimana dengan program itu? Itu hal yang positif, Pak. Artinya semakin cepat pelayanan yang dilakukan, artinya semakin kapal bisa berangkat setelah bongkar dan memaksimalkan angkutan untuk ke Aceh lagi. Dan biaya juga bisa lebih ditekan. Jadi harapan Bapak ke depan untuk layanan termasuk sistem yang disiapkan oleh Pelabuhan Malayati ini apa Pak? Terutama untuk pelayanan seperti HNC, mungkin bisa lebih dimaksimalkan lagi layanannya agar waktu bongkar dan muat bisa lebih efisien. Baik, Pak Bus.